Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Roky Gerung sebut MK sebatas badan. Otaknya dikendalikan dari istana. Akademisi yang juga merupakan pengamat politik, Roky Gerung mengatakan logika berpikir Mahkamah Konstitusi mengalami kekacauan dalam memutuskan hal yang menentukan jalannya demokrasi di Indonesia. Selama ini, kata Roky, masyarakat kerap bertengkar mana yang menjadi problem. Apakah kekacauan sistem parlementarian yang diimplan ke dalam sistem presidensial ataupun sebaliknya? Namun menurut Roky, permasalahan tidak ada di sistem tersebut, melainkan ada di cara berpikir dari Mahkamah Konstitusi. Bagi saya, problemnya tidak di dalam sistem presidensial atau parlementarian, yang sudah jelas diuji dalam sejarah bernegara. Yang kacau itu adalah sistem MK sendiri yang kacau. Kata Roky dalam seminar daring bertema Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi yang digelar pada hari Jumat sore 5 Juni 2020. Roky juga menambahkan, dalam putusan yang dibuat, MK seringkali diintervensi oleh istana dan juga parlemen. Ini yang membuat fungsi MK dalam berdemokrasi tidak berjalan baik. Jadi, saya bayangkan misalnya MK itu kantornya di Medan Merdeka Barat. Cuma ada badannya aja, badan doang. Otaknya diatur secara remote 500 meter dari Merdeka Barat, yaitu di Merdeka Utara. Itu di istana. Sedangkan kakinya dirantai di Senayan di DPR. Ujar Roky. MK juga dinilai tidak gagal membantu kelancaran proses politik demokrasi. Jadi ini problemnya ada di Mahkamah Konstitusi. Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah membantu pencernaan politik demokrasi. Membantu pencernaan, dia menjadi enzim supaya demokrasi yang bekerja. Tetapi dia sendiri mengalami konstipasi, yaitu pencernaan terganggu, tidak bisa mencerna enzimnya, kurang. Maka bisa disebut Mahkamah Konstipasi. Begitu ujarnya. MK menurut Roky tidak bisa membuat keputusan yang independen selama masih diintervensi sejumlah pihak. Sialnya MK, dia mesti deal dengan orang yang mengangkat dia di Senayan, yang kakinya diikat di situ. Dan dia juga mesti deal dengan orang yang merestuinya di istana karena otaknya di sana. Di remote, dikontrol dari sana. Begitu ujarnya. Untuk itu menurut Roky, permasalahan seperti ini harus dapat diatasi agar MK bisa bersikap independen. Jika MK sudah bisa lepas dari intervensi DPR dan istana, Roky yakin MK akan menjalankan fungsinya dengan benar. Kalau Mahkamah Konstitusi bisa menyingkirkan atau melepaskan cengkraman istana pada otaknya serta cengkraman Senayan pada kakinya, maka tangannya itu tidak akan lagi terima suap. Begitu ujarnya. Selain itu, akademisi Roky Gerung juga mengatakan selama ini presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sangat menghalangi hak demokrasi seseorang. Karena seseorang sejatinya berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin melalui partai politik. Kita lihat memang kalau kita segala macam argumen memang dipakai untuk menghalangi demokrasi. Jadi kalau istilah sekarang presidential threshold itu ada PDB, pembatasan demokrasi berskala bodoh, atau pembatasan demokrasi berskala besar. Begitu ujarnya dalam seminar daring bertema Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi pada hari Jumat 5 Juni. Roky juga menambahkan dia ingin mengaktifkan lagi sistem demokrasi sebagaimana mestinya. Kita ingin aktifkan lagi sistem demokrasi sehingga orang kembali pada pikiran awal bahwa hak untuk mencalonkan itu tidak sama dengan kepentingan partai. Jadi kepentingan partai jangan menghalangi itu. Menurut Roky, dia akan maju lagi untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold. Roky yakin pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan maju lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengulangi perbuatan konstitusionalnya di pemilu yang lalu. Dan saya juga akan melakukan hal yang sama, tetapi bukan karena pertimbangan pragmatis bahwa seolah-olah ada perubahan komposisi hakim. Maka kita manfaatkan perubahan komposisi hakim ini? Bukan. Begitu katanya. Roky juga mengatakan hal yang menjadi landasannya untuk kembali menggugat adalah hak demokrasi yang sebenarnya tidak bisa dibatasi. Jika menetapkan presidential threshold, itu berarti sudah menghalangi hak demokrasi seseorang. Kita akan maju lagi karena satu prinsip, yaitu hak berdemokrasi tidak bisa dibatasi dengan kekacauan logika Mahkamah Konstitusi. Jadi itu soal utamanya kenapa kita harus lakukan. Ujar Roky.
Ketika mengajukan judicial review atau uji materi presidential threshold pada 2018 tahun lalu, ada dua tujuan utama yang diinginkannya. Pertama adalah menerangkan dalil-dalil bernegara yang benar. Kedua adalah membongkar kekacauan berpikir dari Mahkamah Konstitusi. Dari awal kita sudah prediksi pasti gagal. Dan udahlah, kita lakukan itu dalam keadaan yang betul-betul sekadar untuk menerangkan bahwa kami warga negara. Kami terganggu dengan cara bernegara yang dilindungi oleh kekacauan berpikir dari Mahkamah Konstitusional. Begitu ujar Rocky. Pengamat politik Rocky Gerung serta pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar diketahui telah bersepakat akan kembali mengajukan gugatan presidential threshold pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hal mendasar yang melatari gugatan mereka ke MK yakni adanya presidential threshold yang dinilai telah membatasi ruang-ruang demokrasi. Dalam hal ini adalah syarat pencalonan presiden. Kita akan uji materi lagi ke MK, ujar Zainal Arifin saat mengisi diskusi bertajuk Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi. Menurut Zainal, keputusan MK yang menolak gugatan beberapa pihak pada 2018 lalu bukanlah keputusan hukum, melainkan keputusan politik sebab tidak ada logika hukum dari putusan MK kala itu. Senada, Rocky Gerung mengatakan MK yang seharusnya menjadi lembaga penegak demokrasi justru seperti dikerangkeng dan terbelenggu oleh kepentingan beberapa kelompok kepentingan. MK itu otaknya di istana, diatur di sana, kakinya dirantai di Senayan atau DPR, cuma tangannya yang itu bebas transaksi dan lainnya. Begitu kata Rocky Gerung. Sebab, lanjut Rocky, threshold di dalam sistem parlementer tidak diperlukan sama sekali. Hal itu lantaran membatasi partisipasi dari masyarakat dalam berdemokrasi. Gak boleh ada threshold dalam sistem presidensial. Ikut kami mengujikan undang-undang pemilu soal threshold. Ini adalah gerakan yang mengharuskan karena ada masalah demokrasi yang terjadi sekarang ini. Begitu pungkasnya. COVID mungkin tak akan berakhir karena dikuasai stupid. Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi P2D, Rocky Gerung mengatakan pandemi corona atau COVID-19 kemungkinan tidak akan berakhir jika tidak ada kepemimpinan yang tegas. Rocky mengatakan saat ini yang disaksikan oleh publik adalah kepemimpinan yang compang-camping. Kepemimpinan itu menunjukkan beberapa tindakan yang ia sebut sebagai stupidity atau kebodohan. Memang, untuk masalah COVID tidak ada leadership untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID. COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai oleh stupid, kata Rocky dalam webinar yang diselenggarakan lembaga survei Kedai Kopi pada hari Kamis 14 Mei. Rocky mengatakan banyak pihak mendambakan situasi yang lebih sosialis dan akrab usai pandemi. Namun situasi itu kini hanya dipraktikkan masyarakat di tingkat bawah. Sementara di tataran elit pemerintahan hal yang sama masih terjadi. Rocky menyebut pemerintah sibuk mengurus persoalan ekonomi. Dia mencontohkan kasus iuran BPJS Kesehatan yang dinaikkan pemerintah meski kenaikan itu telah dibatalkan Mahkamah Agung. Rocky juga menyinggung Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang memberi kekuasaan besar pada pemerintah. Jadi, keadaan keakraban itu tumbuh di masyarakat tetap di istana yang dihasilkan justru arogansi. Menurut Rocky, seharusnya pemerintah tidak perlu bingung dalam menyikapi pandemi. Rocky berpendapat masalah nyawa manusia harusnya diutamakan dibanding urusan ekonomi. Mau ekonomi sosialis, kapitalis, tetap human cost yang lebih penting. Jadi jangan bikin semacam dilema. Presiden akan memilih yang sosial, kesehatan dan kesejahteraan atau pertumbuhan atau relaksasi ekonomi. Begitu kata Rocky. Bahkan Rocky Gerung pun juga menyebutkan bahwa corona ini baru berhenti di tahun 2070. Pandemi corona yang kini menjangkit tanah air diprediksi tak akan bisa tertangani dengan cepat, terlebih jika dikaitkan dengan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan. Bahkan menurut pengamat politik Rocky Gerung, dampak virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini tak akan selesai di akhir tahun 2020, seperti yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Jadi corona itu tidak akan berhenti di Desember 2020, tetapi berhenti di 2070. Ujar Rocky dalam diskusi daring bertema Ngopi Bareng Spesial Ramadan.
Maksud dari pernyataan Roky Gerung tersebut bukan semata-mata pada dampak kesehatan virus COVID-19, melainkan penerbitan surat utang negara bertenor 50 tahun yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, termasuk untuk menghadapi wabah virus corona. Atas dasar itu, Roky Gerung berpendapat bahwa dampak wabah COVID-19 ini masih akan terus berlanjut hingga ke anak cucu nanti. Ketika mulai membayar utang yang dibikin oleh Jokowi, kan kita kemarin surat utang tenor 50 tahun. Dengan kata lain 10 kali pemilu lagi. Urusan utang ini masih akan kita ingat sebagai utang karena corona. Di sisi lain, filsuf Universitas Indonesia ini berpandangan, publik sejatinya perlu memandang virus yang telah menewaskan ratusan nyawa di Indonesia ini sebagai pengingat makhluk di bumi. Kalau COVID ini senjata kimia, itu akan menjadi problem politik ke depan. Tapi kalau kita anggap COVID ini adalah natural, salah satu keterangan yang masuk akal bagi saya adalah COVID bukan virus, tetapi antibodi bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia. Kalau virus ini antibodi bumi untuk menghalau virus manusia, maka ekonomi juga harus berubah berdasarkan pola itu. Karena dia menganggap perilaku manusia sudah bersifat menginfeksi bumi. Jadi orang berpikir untuk mengembalikan green economy itu. Begitu katanya.